Oke, saya mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Terakhir ini memang yang kita paling rasakan nikmat paling berharga itu ya kesehatan. Ya kita lumayan juga terpengaruh dengan banyaknya di sekitar kita, saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu menghadap ke Tuhan. Itu juga membuat kita betul-betul melihat disitulah nikmat kesehatan sangat sangat berarti. Lanjut ke perkuliahan kita di semester 4 ini. Kenapa ini kemarin punya Pak Hadi, saya kopi loh. Saya masukkan BKD saya. Giliran selesai semua. Terus Sebentar ya. oh lagi. Iya. Oke, lanjut ya. Di semester 4 ini kita akan mempelajari tentang multimedia. Kita lebih fokus pembelajaran mengenai ini pengolahan data multimedia, mulai pengolahan data gambar. Ini kita yang sudah terbiasa, mungkin sudah banyak yang terbiasa menggunakan ini aplikasi cloud computing yang sudah banyak ya, yang berbasis web. Ada Canva, ada Pictochart dan lain-lain. Ada banyak ini. Cuman kalau kayak saya udah sering menggunakan ini juga. Kemudian terkait pengolahan data audio, pengolahan video, kemudian streaming software. Streaming software ini di praktek nanti kita belajar penggunaan OBS dan PMix. Kemudian untuk aplikasi remote juga, ini juga kita praktekkan, TeamViewer dan Unidex. Nah, seperti yang Anda lihat, kalau di video saya tampilannya agak beda sedikit. Nah, itu saya menggunakan OBS. Terus kalau pernah ikut kuliah umum kita itu, dulu itu kita menggunakan PMix untuk mengatur tampilan. Nah, di awal ini kita mungkin belum sempat praktek, tapi saya akan kejar secepatnya untuk bisa mengupload materi-materi ini ke dalam e-learning kita. Kemudian Anda nanti mempraktekannya di rumah masing-masing. Beberapa tugas tentunya akan kalian harus kerjakan ya terkait nih pembuatan pengolahan data gambar, termasuk video. Gitu. Ya, jadi karena praktek hal-hal inilah yang nanti yang kita banyak melaksanakan. Di semester 4 ini mungkin dalam hitungan hari lagi ke depan Anda sudah harus seminar proposal. Nanti ini bisa membantu ini
termasuk penggunaan Zoom, semua agar bisa diketahui fungsinya ketika kita misalnya menjadi admin, apa-apa yang harus kita atur gitu. Karena ternyata agak beda penggunaan secara, misalnya saya mengajar seperti ini menggunakan hanya satu laptop, beda nanti settingannya ketika Zoom itu harus diatur untuk misalnya kegiatan kuliah umum atau kegiatan stream yang lain yang melibatkan banyak orang. Apalagi ketika nanti kita harus tampilkan banyak orang secara bersamaan, ada yang sebagian kita spotlight misalnya. Hal-hal itu yang saya bisa praktekkan nanti di sini. Gitu. Nah, sebagai pengawal perkuliahan kita ini, saya kembali mau mengingatkan, ini sebenarnya sudah sering barangkali disampaikan, termasuk dulu pernah disinggung oleh Kabadan. Jadi saya ingin mengulang kembali yang lebih lengkapnya. Jadi, karena kita di posisi saat ini, kegiatan pembelajaran kita itu selalu artinya masih banyak menggunakan model online. Nah, tentunya pembelajaran kita ini ketika kita tidak punya settingan atau kemampuan untuk belajar secara mandiri, ini akan sangat sulit. Beda kalau kita secara offline, kita bisa betul-betul melihat, apalagi kegiatan praktek seperti ini, kita betul-betul bisa melihat seperti apa kemampuan seseorang ketika baru mengerjakan sebuah kegiatan praktek. Kita bisa lihat performanya, mulai dari mencoba sesuatu kemudian nanti mengambil kesimpulan. Gitu. Nah, yang saya mau kilas lagi di sini tentang kompetensi abad 21, karena di abad kita ini sekarang kita semua dituntut untuk bisa mandiri, kemampuan kita untuk belajar secara mandiri, autodidak itu sangat dibutuhkan sekali. Gitu. Nah, untuk bisa seperti itu, ini ada 3 skill yang harus kalian lengkapi, mendukung kompetensi Anda yang lainnya di bidang teknik. Bentar ya. Nah, yang dibutuhkan itu adalah tentang learning skill, kemudian literasi skill, kemudian life skill. Nah, ketiga ini sangat membantu Anda ketika kalau kompetensi tentang teknika kan udah jelas sebenarnya. Ketika Anda buka STCW itu udah kelihatan. Seorang teknika itu harus bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sudah ada fungsi-fungsinya. Misalnya kalau terkait permesinan kapal atau manajemen pemeliharaan itu udah jelas semua di situ. Tuntutan kompetensi yang harus Anda miliki. Nah, ketiga ini akan melengkapi Anda ketika Anda masuk di dalam dunia kerja, termasuk dunia praktek nantinya. Yang pertama ini adalah learning skill. Nah, learning skill ini isinya yang pertama adalah critical thinking, kemudian creativity, collaboration, dan communication. Nah, keempat ini sangat mendukung untuk kemampuan learning skill Anda, kemampuan mengembangkan diri dengan belajar. Yang pertama tentang critical thinking, sudah pasti bahwa critical thinking ini sangat kita butuhkan ketika kita mendapatkan sebuah informasi. Kalau kita tidak disertai dengan critical thinking, mungkin dengan mudahnya langsung masuk ke kita. Misalnya ada orang yang share
share informasi tentang ya yang banyak sekarang beredar di grup WA, paling sering itu yang terutama yang fungsinya buat mengambil data kita itu. Misalnya contoh tentang hari ulang tahun sebuah perusahaan misalnya. Kemudian dia nanti menjanjikan akan membagi-bagikan kuota. Nah, kalau kita tidak disertai dengan critical thinking, tidak berpikir kritis, mungkin ya sekedar melihat, wah nanti dapat kuota nih. Habis itu kita dengan mudahnya akan men-share. Hal ini beda kalau kita disertai dengan critical thinking, semuanya kita lihat berdasarkan apa sih ini tujuannya, bagaimana cara kerjanya, memang bisa nggak dengan hanya men-share kemudian bisa kita dapat apa lagi namanya hadiah misalnya dalam bentuk kuota gitu. Kita bisa bandingkan ternyata kalau di sebuah perusahaan saja hadiah piring saja kalau misalnya itu kita beli alat pembersih hadiah piring saja biasanya mereka iklankan di dalam TV misalnya. Kok ini dengan mudahnya hanya dengan men-share kemudian kita bisa dapat hadiah seperti itu. Nah, model-model pemikiran ini yang harus kita kembangkan, selalu berpikir kritis. Jadi mulai melihat dengan pertanyaan 5W 1H. Gitu. Menanyakan untuk apa ini, kemudian kira-kira bagaimana kerjanya, masuk akal apa tidak. Karena sekarang ini, karena kita ketahui data itu sangat penting. Nah, beberapa orang itu ketika mau menghimpun data atau mau mengambil alih sebuah data, yang dia cara termudah itu adalah dengan menggunakan teknik social engineering. Social engineering ini ya bahasa keren dari tipu-tipu sebenarnya, memanfaatkan kelengahan seseorang untuk bisa mempengaruhi mereka supaya bisa diambil datanya atau dengan mudah mereka mengikuti perintah kita. Gitu. Nah, itu tentang critical thinking. Kemudian yang kedua adalah kreatif. Tentunya kalau kreatif ini udah pasti sangat mendukung learning skill kita. Kreatif itu sikap yang selalu berpikir apalagi itu. Tidak hanya yang biasa saja, tapi dia selalu memikirkan apalagi yang di luar yang lebih bagus. Jadi selalu ada peningkatan. Nah, hal ini pasti bisa meningkatkan kita dalam kemampuan belajar. Kemudian collaboration dan communication, sudah pasti keduanya juga ini saling saling berkolaborasi. Misalnya seseorang yang punya ilmu A kemudian berkolaborasi dengan ilmu B. Ya dengan pikiran kalau misalnya kita harus mengalami pengalaman seperti B misalnya, ya masih mending kita langsung menimba ilmu langsung dari B-nya. Nah, ini salah satu juga bagaimana kita belajar. Kemudian communication. Nah, communication ini harus selalu dilatih. Otomatis ketika kita mau meningkatkan teknik komunikasi kita, kita akan diarahkan pasti untuk banyak mempelajari bahasa, kemudian banyak membaca karena itu yang menjadi bahan dalam berkomunikasi. Itu tentang learning skill. Kemudian literasi skill ini mencakup information, media, dan teknologi. Nah, literasi skill ini adalah kemampuan Anda untuk memanfaatkan semua literasi. Literasi sekarang yang paling banyak kan terkait information, kemudian banyaknya media, teknologi yang berkembang sangat cepat. Nah, ketiganya ini harus Anda gunakan untuk peningkatan kompetensi Anda. Ya. Nah, tunggu tadi ya. Ya, pause. Hah?
saya mau hilangin passwordnya nggak bisa. Mau dihilangkan apanya? Yang mengajak passwordnya. Passwordnya dulu ada, begitu saya buka toh, modify itu ada password. Oke, terbuka. Habis itu saya masuk ke linknya active apa itu, saya menghilangkan password nggak bisa. Baik, nanti kita praktek. Oke, jadi ini literasi skill terkait tiga ini. Bagaimana kita bisa memanfaatkan? Saya tahu hampir semua remaja-remaja sekarang itu gantung sekali dengan sosial media. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan informasi, media, dan teknologi ini untuk mendukung kompetensi kita. Jadi jangan hanya sebagai korban dari sebuah informasi saja, tetapi justru kita kelola juga ketiganya ini untuk meningkatkan kompetensi kita. Gitu. Ya, apalagi kalau bisa misalnya kita kembangkan sebuah kalau di bidang sosial media marketing itu malah dia tingkatkan levelnya menjadi influencer ya. Nah, karena otomatis influencer itu dari sisi baiknya ya dari sisi baiknya karena selalu kita terpancing untuk meningkatkan kreativitas, kemudian selalu mencari informasi yang orang lain mungkin butuhkan, memberikan solusi kepada orang lain. Ini kemampuan menggunakan atau literasi skill, kemampuan menggunakan informasi, media, dan teknologi. Gitu. Ini yang harus Anda harus kelola juga. Kemudian yang ketiga adalah life skill. Ini menyangkut leadership, sosial, flexibility, productivity, dan inisiatif. Nah, kalau leadership mungkin kalian udah pada ngerti bahwa kita pun di sekolah di PIP ini waktu Anda masuk jadi taruna sudah kelihatan bagaimana kita men-setting Anda untuk mendukung peningkatan leadership-nya. Nah, otomatis ketika kita masuk ke dalam lingkungan sekolah yang boarding school, otomatis kita di-set untuk bisa mandiri, menyelesaikan masalah secara sendiri. Beda kalau misalnya kita di rumah ya kita bisa dengan mudahnya dengan orang tua kita, dengan saudara kita. Jadi kalau di model boarding school otomatis filter utama ya di kita sendiri. Kemudian secara sosial, ya ini sosial memang ada antinya sekarang ini karena sekarang dengan gantungnya kita dengan sosial media, ini sebenarnya anti sosial bukan sosial media, malah menjadi anti sosial kita karena ya terkadang kita dengan beberapa orang yang dikenal saja kita duduk bersama itu masing-masing dengan HP-nya. Ini mengurangi sisi sosial kita. Sosial tetap harus kita bangun terus, jangan sampai itu menjadi hilang karena ini akan mendidik kita, membiasakan kita untuk merespon kondisi-kondisi orang-orang di sekitar kita. Gitu. Ketika kita terbawa dengan siklusnya atau environment dari media sosial yang seperti saat ini, saya yakin kalian juga merasa seperti itu, walaupun tahu sebab sisi negatifnya, tapi ya masih menjalankan terus. Tapi saya yakin Anda tetap memiliki rasa kesadaran untuk bisa mengerem hal-hal tersebut. Jadi tetap harus membangun jiwa sosialnya. Kemudian flexibility, nah ini kemampuan kita untuk lebih fleksibel, tidak kaku. Ini juga masuk ke dalamnya kemampuan untuk bisa memahami orang. Ketika seseorang misalnya berkomunikasi dengan kita atau mereka ingin mencari sebuah solusi dari kita, itu kita bisa menempatkan diri lebih fleksibel dengan misalnya menempatkan dia persis sama dengan dia.
Karena biasanya sebuah solusi itu bisa kita cari ketika kita posisikan diri kita di posisi orang yang bermasalah, sehingga sama pemikirannya. Kemudian productivity. Ini productivity harus juga kita tetap bangun. Yang dimaksud productivity di sini adalah semua kegiatan kita ini sebaiknya diarahkan untuk menghasilkan sesuatu, gitu. Ini saya masih mengkritisi lagi kebiasaan kita yang ketika di depan sosmed ya bisa berjam-jam. Gitu. Nah, untung jika kebiasaan kita itu menggunakan sosmed itu kita arahkan untuk productivity, untuk bisa menghasilkan sesuatu. Tapi kalau misalnya tidak diarahkan ke produktivitas seperti itu, ya mungkin hanya sekedar menghabiskan waktu hanya melihat video atau gambar-gambar yang hanya sampai pada saat itu saja, tidak ada efek yang lain itu. Hanya memberikan efek lebih banyak ke entertainment gitu. Nah, kalau kita arahkan ke productivity, ya mungkin ketika kita nonton sesuatu itu kita arahkan sesuatu yang bisa kita pelajari, karena sangat banyak resource di internet yang bisa kita pelajari. Itu yang saya maksud dengan productivity. Kemudian inisiatif, ini inisiatif sudah pasti, apalagi di lingkungan pekerjaan nantinya, termasuk nanti Anda ketika praktek. Inisiatif ini adalah kemampuan atau skill yang paling orang senangi ketika masuk di dalam dunia kerja. Gitu. Di tempat kerja kita akan menyenangi orang-orang yang memiliki inisiatif yang banyak. Lawan dari inisiatif ini kan acu tak acu. Gitu. Nah, kalau di dalam dunia kerja terus mereka itu ada salah satu orang misalnya hanya mengerjakan apa yang dikerjakan saja tanpa melihat di sekitarnya, itu mungkin bagus juga ya. Tapi orang-orang pasti mengharapkan untuk kita lebih care juga dengan sekitar. Bekerja adalah sebuah tim, bukan kerja sendiri-sendiri. Gitu. Nah, itulah yang tadi ini masih diperlukan juga sikap untuk bisa berkolaborasi. Gitu. Makanya ketika kita join itu biasa ada syarat-syarat bahwa mampu bekerja sama ya, seperti itulah. Di inisiatif ini harus kita bangun untuk kemampuan kita juga bisa respect dengan sekitar kita, harus memiliki inisiatif, memiliki saran-saran, selalu memberikan solusi. Gitu. Jangan hanya di posisi memberikan kritisi saja, tapi tidak ada solusi. Nah, itu yang dimaksud dengan inisiatif. Nah, ini ketiga ini, learning skill dan literasi skill, life skill, menjadi bahan Anda untuk mempelajari, terutama misalnya kalau pelajaran kita ini teknologi informatika, konsep-konsep learning skill, literasi skill, life skill ini yang Anda boleh gunakan, boleh Anda terapkan selama proses belajar, dengan tetap mengembangkan core ilmu Anda, ilmu murni Anda di bidang teknika. Betul. Itu di awal perkuliahan kita. Karena ini kita praktek ya, jadi beberapa materi nanti akan saya lanjutkan di dalam e-learning. Pertama di bulan suci Ramadan ini sepertinya waktu agak sempit, jadi kita banyak belajar lewat e-learning. Nah, sampai sini ada perlu didiskusikan.
Oh ya, kita sudah melewati 1 tahun ini kita belajar secara online. Saya ingin mendapatkan input dari kalian dalam teknis pembelajaran seperti ini. Kira-kira apa-apa yang Anda harapkan? Pertama misalnya kita ini sangat terasa mungkin perubahannya. Kita harus menyesuaikan pembelajarannya ketika kita harus belajar yang praktek tapi secara online. Gitu. Nah, dari sisi kalian kira-kira seperti apa harapannya, atau mungkin ada yang mengusulkan, oh mungkin Pak kalau terkait pembelajaran praktek harusnya seperti ini. Nah, tidak terkait hanya misalnya kegiatan pembelajaran komputer saja ya, tapi boleh juga untuk memberikan input bagi dosen-dosen lain yang mungkin pembelajaran teknika sendiri, bagaimana sebaiknya pembelajaran praktik ini disajikan. Gitu. Nanti saya karena kita di IT akan memberikan input-input ke mereka secara teknis apa yang harus diperbaiki. Gitu. Silahkan deh kalau ada misalnya yang bisa memberikan saran. Gimana ada Pak? Atau ada ini bisa ngasih informasi? Silakan. Ya Pak. Ya. Izin Pak, saya mau screenshot bentar Pak. Oh ya, silakan. Sudah? Siap, sudah Pak. Oke. Nah, ada yang bisa ngasih saya input yang saya sampaikan tadi? Silakan kalau ada. Ini juga untuk memancing inisiatif Anda seperti apa. Silakan. Ada yang mau kasih informasi nggak? Nah, saya mau tanya Dapat dulu kalau gitu. Yang semester lalu itu kegiatan praktek oleh dosen-dosen diberikan seperti apa? Salam. Izin Pak, biasanya disuruh kerja soal Pak, kerja tugas. Soal saja. Nah, terkait misalnya kegiatan praktek. Siap, iya Pak. Diberi tugas Pak. Tugas. Misalnya kalian kan ini teknika, misalnya penjelasan terkait mesin-mesin atau apa kegiatan maintenance misalnya itu tidak pernah dijelaskan atau diberikan mungkin video. Izin Pak, kalau itu biasanya dikasih video Pak, tentang video materi begitu Pak. Ya. Nah, dari semua metode-metode seperti itu, apakah kalian mungkin punya saran atau seperti apa? Itu maksud saya gini, apakah itu bisa Anda pahami atau dibutuhkan tambahan penjelasan lagi atau seperti apa?
Ada yang bisa kasih informasi? Ini kan teknika A ya? Siap, Pak. Nah, apalagi kalau teknika A nih, Volbit. Kalau Volbit ya mesti harus banyak inisiatifnya. Ada sesuatu yang agak miring-miring sedikit, pengen mau diluruskan, ya segera diinformasikan. Kayak begitu. Jadi inisiatifnya harus betul-betul sering dilatih. Gitu. Ada informasi nggak? Ini dari 22 orang, siapa yang tidak hadir, dapat? Nanti dapat kirimi saya nama-namanya yang tidak ada ya, yang tidak hadir. Siap, baik, Pak. Oke, yang dari saya sampai di sini saja dulu.